Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia, pertemuan yang kedua di semester yang pertama ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menerapkan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Jadi, setelah pertemuan ini diharapkan kalian mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji sebuah peristiwa sejarah itu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang merupakan konsep perubahan dan mana yang merupakan konsep keberlanjutan dalam sebuah peristiwa sejarah. Konsep perubahan dan keberlanjutan. Seperti yang kita pahami, setelah pembahasan yang minggu lalu, kita mempelajari tentang apa itu ilmu sejarah. Secara sederhana, ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia di masa lalu. Nah, kehidupan manusia ini diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Pengertian dari perubahan itu sendiri adalah ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi, dari satu waktu ke waktu yang lain, itu pasti ada sebuah konsep perubahan, di mana konsep perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu itu terletak pada ketidaksamaan dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya. Nah, sedangkan keberlanjutan juga mewarnai kehidupan manusia itu sendiri. Pengertian dari keberlanjutan itu adalah perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi itu berubah. Jadi, ketika kehidupan masyarakat manusia itu mengalami perubahan, ya, perubahan dalam bentuk kondisi dari satu waktu ke waktu, akan tetapi proses atau wujud dari proses perkembangan kehidupan masyarakat itu pasti terus berlanjut, walaupun dengan adanya situasi dan kondisi yang berubah itu sendiri. Nah, konsep perubahan dan konsep keberlanjutan ini seiring sejalan dan selalu ada mewarnai kehidupan manusia. Nah, kita akan mempelajari bagaimana konsep perubahan dan konsep keberlanjutan dalam sebuah peristiwa sejarah kehidupan manusia di masa lalu. Pertama, itu adalah makna perubahan dalam sejarah. Nah, jika kalian perhatikan gambar atau tampilan di layar di situ, ada dua peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang pertama, ini adalah peristiwa bom atom sekutu pada Jepang di Perang Dunia Kedua. Seperti yang sudah kita ketahui ya, dalam Perang Dunia Kedua, untuk mengakhiri perang tersebut, Amerika Serikat yang ada di pihak sekutu itu menggunakan strategi bom atom ya yang dijatuhkan ke wilayah Jepang. Sedangkan gambar yang satu lagi ya, ini adalah peristiwa penyerahan Jepang kepada sekutu di Perang Dunia Kedua. Kedua gambar ini saling berkaitan atau memiliki korelasi di mana ya kedua peristiwa ini ya saling berkaitan dan kemudian menciptakan suatu perubahan yang sangat cepat di dunia itu pada masa itu. Jika kita perhatikan ya, gambar dijatuhkannya bom atom dari pihak sekutu ke wilayah Jepang ini terjadi saat kondisi Perang Dunia Kedua masih berlangsung. Nah, tidak lama setelah itu, ya,
tepatnya pada 16 Agustus 1945, ya, setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, ya, Jepang yang menjadi musuh terakhir pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua akhirnya menyatakan diri untuk menyerah. Sehingga Perang Dunia Kedua pun dinyatakan berakhir ketika Jepang menyatakan penyerahan diri ini. Nah, dua peristiwa ini adalah contoh sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan seperti apa? Sifatnya apa? Perubahan yang sangat cepat. Di mana perubahan cepat itu letaknya di mana dari peristiwa ini? Nah, ini dia. Dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dunia seketika itu cepat berubah. Yaitu di mana perubahannya? Di mana sebelumnya perang dunia itu menjadi menjadi suasana kehidupan di dunia pada masa itu, tiba-tiba perang dunia dunia kedua itu berakhir dan menciptakan situasi perdamaian internasional. Ya, jadi dijatuhkannya peristiwa bom atom ini, ya, ini menjadi perubahan yang sangat cepat, yaitu penyerahan diri Jepang kepada pihak sekutu, dan kemudian secara resmi Perang Dunia Kedua itu berakhir, dan secara resmi dunia ini menjadi damai. Ini perubahan cepat. Nah, yang kedua, ini ada perubahan lambat. Jadi dalam ilmu sejarah, konsep perubahan itu juga mengenal konsep perubahan yang lambat. Di mana konsep perubahan lambat bisa kita lihat ilustrasinya ini seperti dua peristiwa ini, gambar ini. Yang pertama, ini adalah gambar penerapan politik etis oleh Belanda di Hindia Belanda atau di Indonesia. Nah, politik etis yang merupakan salah satu bentuk politik balas budi pihak Belanda kepada penduduk Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu memunculkan atau melahirkan dunia pendidikan yang kemudian menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti di gambar ini, ya. Salah satunya tokohnya itu adalah Bung Karno ini. Nah, jadi kemunculan pendidikan di Hindia Belanda yang diakibatkan oleh politik etis ini secara lambat akhirnya menimbulkan perubahan di Hindia Belanda atau di Indonesia. Sifat perubahannya ini adalah perubahan lambat. Jadi dengan dimasukkannya pendidikan model barat oleh Belanda ke Hindia Belanda atau ke Indonesia, ini menghasilkan banyaknya tokoh-tokoh pergerakan nasional hasil didikan pendidikan barat. Nah, perubahan ini dari pendidikan, ya, yang diberlakukan pada masa politik etis sehingga melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional, ini sifat perubahannya itu lambat. Ya, lambat di sini karena hitungannya bukan hari lagi. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru terasa dampak dari perubahan itu sendiri. Jika tadi di slide sebelumnya dijatuhkannya bom atom sampai ke penandatanganan penyerahan diri Jepang itu sifatnya cepat. Karena bisa dihitung, ya, dalam jumlah jari perubahannya itu terjadi hanya dalam waktu beberapa hari ke depan. Ya, sedangkan kalau ini adalah sifat perubahan yang lambat karena dari pertama kali munculnya atau dibawanya model pendidikan gaya barat oleh Belanda ke Nusantara, ya, secara lambat laun akhirnya menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Di mana nanti tokoh-tokoh pergerakan nasional ini yang membidani, yang membawa Indonesia untuk merdeka. Ya. Kemudian contoh perubahan lambat lagi misalnya. Apa itu? Bisa kalian lihat di gambar. Misalnya, di sini ada gambar peninggalan-peninggalan pada masa Hindu di Indonesia. Dan di sini ada gambar peninggalan-peninggalan pada masa Islam di Indonesia. Candi Prambanan, peninggalan Hindu.
dan Masjid Agung Demak peninggalan masa Islam. Nah, masa Hindu di Indonesia ini cukup panjang. Dari pertama kali ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan Timur di abad ke-5 ya, sampai nanti masuknya Islam dan lahirnya Kesultanan Demak. Ya, itu membutuhkan proses waktu ratusan tahun. Nah, ini yang disebut sebagai perubahan lambat, di mana masa Hindu terlebih dahulu terjadi selama berabad-abad, setelah itu baru Islam masuk dan Islam pun berproses selama berabad-abad sampai menjadi agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Nah, ini salah satu contoh lagi dari sifat perubahan yang lambat dalam ilmu sejarah. Nah, kemudian apa yang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sebuah perubahan? Nah, perubahan itu terjadi diakibatkan oleh banyak faktor. Di antaranya salah satunya yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk, nah itu menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan. Nah, munculnya penemuan-penemuan baru itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Misalnya ya, misalkan penemuan baru itu apa Pak? Misalnya pesawat terbang ya. Misalkan dulu dari Jakarta ke Bandung sebelum ditemukan pesawat terbang itu harus naik mobil sekian jam. Tapi ketika sudah ditemukan pesawat terbang, akhirnya terjadi perubahan di mana Jakarta ke Bandung itu bisa ditempuh misalkan hanya dalam waktu 30 menit. Akhirnya mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung itu bisa lebih cepat dengan ditemukannya pesawat terbang. Lalu apalagi perubahan? Misalkan perubahan itu dilatar belakangi salah satunya itu yaitu oleh konflik dalam masyarakat. Misalnya Pak, konflik dalam masyarakat itu contohnya apa? Bagaimana? Misalkan konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi pembebasan Irian atau Papua Merdeka OPM. Misalnya ya, OPM seperti sekarang. Misalkan di mana Republik Indonesia ya berkonflik dengan sebagian rakyat Irian Barat atau Papua Barat yang ingin memerdekakan diri. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi perubahan situasi di Papua. Di mana sekarang Papua itu statusnya sudah menjadi daerah otonomi khusus. Jadi gara-gara adanya konflik antara sebagian masyarakat di Papua Barat dengan pemerintah pusat di Jakarta, itu akhirnya memunculkan perubahan-perubahan yang ada di Papua. Misalkan Papua itu akhirnya statusnya menjadi daerah otonomi khusus, di mana perlakuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat-masyarakat di Papua itu akhirnya menjadi lebih baik. Nah, walaupun diharapkan tentu saja organisasi Papua Merdeka atau OPM ini bisa segera ditumpas dan diselesaikan. Nah, kemudian apalagi Pak faktornya, Pak? Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan di antara lain itu yaitu perubahan lingkungan fisik. Ya, perubahan lingkungan fisik ini bisa diakibatkan misalnya letusan gunung berapi. Misalkan letusan gunung berapi Tambora di Kepulauan Nusa Tenggara di sana, di mana setelah terjadinya perubahan lingkungan fisik akibat meletusnya gunung berapi, terjadi perubahan-perubahan di sekitar lereng gunung berapi itu. Nah, di mana ada kerajaan yang hilang di kaki gunung Tambora itu akibat meletusnya gunung berapi itu. Atau misalkan letusan gunung Vesuvius yang ada di kota Naples, Pompei di sana. Ya, di mana itu? Di Italia. Di mana setelah gunung Vesuvius meletus itu akhirnya Pompei tenggelam, ya terkubur oleh abu vulkanik itu akhirnya terjadi perubahan di mana Pompei itu akhirnya menjadi kota mati, tidak disinggahi oleh manusia selama berabad-abad sampai nanti akhirnya para arkeolog melakukan ekskavasi dan penggalian
situs-situs peninggalan Pompei itu sendiri. Ya, lalu ada peperangan. Peperangan ini misalkan perang dunia ya, perang saudara dan sebagainya itu bisa menghasilkan perubahan. Lalu ada pengaruh kebudayaan asing. Ya, di mana pengaruh kebudayaan asing ini juga membuat perubahan. Sebagai contoh misalnya ya, ketika budaya asing dibawa oleh masyarakat-masyarakat barat ke Indonesia ketika zaman penjajahan, maka masyarakat Indonesia mengalami perubahan. Di antaranya laki-laki mulai mengenal yang namanya celana jeans, celana panjang ya, celana celana seperti itu. Perempuan pun mengenal yang namanya rok dan lain-lain. Padahal seperti kita ketahui busana-busana itu bukan asli dari Indonesia. Tapi sekarang kita lihat sudah umum ya, laki-laki menggunakan celana panjang, perempuan pun rok. Ya, kalau dulu laki-laki maupun perempuan orang Indonesia itu menggunakan kain khususnya di Jawa. Nah, perubahan lingkungan fisik, peperangan dan pengaruh budaya asing ini masuk dalam ruang lingkup faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Sedangkan sikap masyarakat tradisional dan kurang berhubungan dengan masyarakat ini pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Nah, faktor apa itu? Ini adalah faktor penghambat. Jadi perubahan itu akan sangat lambat di suatu masyarakat jika ada dua hal tersebut. Yang pertama, sikap masyarakat yang tradisional, ya, tertutup sekali dengan perubahan. Contohnya masyarakat Baduy, ya, di Kabupaten Lebak, kalau kalian lihat masyarakatnya masih bersifat tradisional, sehingga perubahan itu sangat-sangat lambat sekali terjadi di masyarakat Baduy. Lalu kurang berhubungan dengan masyarakat. Kurang berhubungan dengan masyarakat itu kurang berhubungan dengan masyarakat luar yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kita. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Nah, ini ya konsep perubahan dalam sejarah. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep keberlanjutan. Jika tadi kita sudah bahas tentang konsep perubahan, ya, jadi sudah dipahami bahwa perubahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya lambat maupun yang sifatnya cepat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konsep keberlanjutan. Nah, ilmu sejarah itu dapat diibaratkan sebagai penglihatan tiga dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Ini menurut Ruslan Abdul Ghani, salah satu tokoh nasional Indonesia. Jadi, ilmu sejarah, kalau kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan manfaat, ya, yaitu sebuah penglihatan. Penglihatan mana, Pak? Penglihatan di masa silam. Mempelajari kehidupan masyarakat-masyarakat di masa lalu, untuk kemudian dipelajari di masa sekarang, dan untuk mengantisipasi dan untuk menciptakan atau merekayasa masa depan. Ya, kita sering dalam kitab suci agama kita pun dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu salah satu kitab sejarah. Ya, sejarah itu maksudnya karena dalam Al-Qur'an itu ada teks-teks yang menceritakan kisah-kisah kehidupan umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? Ya, tujuannya itu supaya kita mempelajari, melihat kehidupan di masa silam, masa umat-umat yang terdahulu. Untuk kemudian kita dijadikan pelajaran ya untuk hidup di masa kini dan bekal untuk menciptakan atau membangun masa depan. Sebagai contoh misalnya kita akan mempelajari kehidupan umat Sodom dan Gomorrah pada masa kehidupan zaman Nabi Lut. Nah, bagaimana kisah kehidupannya, ya, bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita pelajari di masa kini. Nah, kenapa kita pelajari di masa kini? Supaya kita mencontoh kehidupan mereka. Ya, mencontoh itu di sini dalam artian supaya kita melihat kehidupan mereka, kita pelajari kehidupan mereka, jangan sampai kita bernasib sama dengan mereka di masa depan. Nah, ini pentingnya belajar
sejarah. Jika kita tetap kekeh ya melakukan ya aktivitas-aktivitas yang kurang baik yang sebelumnya pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ya kita lakukan di masa sekarang, maka masa depan kita itu sudah pasti tergambarkan akan sama dengan umat-umat terdahulu itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Ini ilmu sejarah ya dalam sudut pandang Ruslan Abdul Ghani. Sedangkan menurut Arnold Toynbee, salah satu sejarawan, itu mengatakan bahwa mempelajari sejarah atau to study history is to study the past to build the future. Artinya, mempelajari sejarah itu adalah mempelajari masa lalu untuk membangun atau membentuk atau membuat masa depan. Jadi, kita mempelajari kehidupan-kehidupan di masa lalu ya untuk membentuk atau membangun masa depan. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Seharusnya ya mantan presiden kedua kita yaitu Presiden Soeharto itu harus mempelajari kehidupan ya kehidupan zaman masa Presiden Soekarno. Bagaimana Pak? Misalkan kita pelajari bahwa dari tahun 1945 sampai 1966 ya kurang lebih 20 tahun berkuasa Presiden Soekarno. Ya, selama masa jabatan yang panjang tersebut, ya, Presiden Soekarno di akhir-akhir masa kekuasaannya itu terlihat lebih otoriter. Sudah terlihat anti kritik. Sehingga nanti klimaksnya peristiwa G30 SPKI dan kemudian ketidakpuasan rakyat kepada beliau. Ya, di periode-periode awal dari tahun 45 sampai 55, 10 tahun pemerintahan beliau, beliau itu sangat demokratis, sangat baik. Tapi kemudian di 10 tahun akhir masa kepemimpinannya mulai muncul kontroversi-kontroversi. Nah, ini menunjukkan kalau kita ya, pelajari kisah hidup Bung Karno, kita mengambil nilai pembelajaran yang sangat baik, yaitu di mana bahwa sebuah kekuasaan itu harus dibatasi periode waktunya. Dan itu terbukti ketika setelah 20 tahun masa pemerintahan Bung Karno akhirnya dijatuhkan secara tidak terhormat. Oleh siapa, Pak? Oleh mahasiswa dan oleh lawan-lawan politiknya. Nah, harusnya presiden kedua kita, Soeharto, belajar dari kehidupan beliau. Ya, bahwa dalam berkuasa itu jangan terlalu panjang. Tetapi ternyata ya Presiden Soeharto pun tidak belajar dari kisah hidup Presiden Soekarno. Terbukti di mana beliau atau Presiden Soeharto ini berkuasa kurang lebih selama 32 tahun di Republik Indonesia. Apa dampaknya ketika sudah 32 tahun melebihi masa berkuasa Presiden Soekarno? Ya, kejatuhan politik Presiden Soeharto pun hampir sama sekali dengan Presiden Soekarno, yaitu lewat cara tidak baik, yaitu didemonstrasi oleh mahasiswa dan gabungan dengan rakyat yang sudah tidak puas terhadap kepemimpinan beliau. Nah, sekarang kita harus belajar dari masa lalu tersebut, dari kisah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Di mana itu, Pak? Kita pelajari bahwa kekuasaan yang terlalu lama, ya, terlalu lama itu nanti akan berakibat kurang baik di akhir-akhirnya. Kalau kita mau belajar dari kehidupan dua tokoh besar tersebut, ya, dari kisah sejarah dua tokoh besar tersebut, kita akan membangun masa depan. Jadi kita akan mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang sama seperti di periode dua presiden sebelumnya. Nah itu ya pengertian kenapa kita harus belajar sejarah. Sejarah itu untuk membangun masa depan. Nah, selain konsep keberlanjutan maupun konsep perubahan, ada konsep yang sangat penting pula dalam belajar sejarah yaitu konsep waktu. Nah, kenapa konsep waktu itu penting? Karena dalam ilmu sejarah
Selain membahas manusia dan masyarakat, juga membahas tentang waktunya. Kalau misalkan kita bercerita tentang perang, perang yang menggunakan perang yang menggunakan tombak dan perang yang menggunakan panah. Kapan itu perangnya? Perang misalkan antara orang Muslim misalnya dengan orang non-Muslim atau Kristen di perang salib di abad ke-11. Menggunakan menggunakan apa? Menggunakan pedang, menggunakan panah dan sebagainya. Nanti akan muncul pertanyaan, kok masyarakat perang masih menggunakan panah dan masih menggunakan pedang? Muncul pertanyaannya, itu perang terjadi kapan? Karena zaman sekarang itu panah ataupun pedang ataupun tombak itu sudah nggak digunakan dalam perang. Di abad 21 ini, perang itu sudah lebih canggih menggunakan senjata api. Tapi ternyata ya di masa lalu manusia itu perang menggunakan alat tersebut. Kita percaya, percaya. Karena waktunya itu terjadi berabad-abad yang lalu. Kalau zaman sekarang, perang sudah lebih modern, menggunakan senjata api, menggunakan teknologi drone. Jadi ini yang dimaksud pentingnya konsep waktu. Ya, karena selain membahas manusia dan masyarakat, itu membahas waktu. Peristiwa itu terjadinya kapan, berapa lama, dan sebagainya. Nah, konsep waktu ini, ya, konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, ini meliputi apa saja? Meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, dan pengulangan atau perubahan. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya itu ini. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, perkembangan ini terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk kompleks. Tadi Bapak katakan, misalkan contohkan perang, ya, dulu sangat sederhana, masih menggunakan batu, tombak, dan panah. Tapi sekarang perang itu sudah kompleks. Ada yang menggunakan senjata api, menggunakan bantuan pesawat tempur, bahkan drone, bahkan ada yang menggunakan bantuan kapal laut, kapal selam, dan sebagainya. Ini perkembangan. Misalkan perkembangan teknologi persenjataan dalam perang. Nah, lalu ada juga kesinambungan. Nah, kesinambungan ini terjadi bila suatu masyarakat hanya mengadopsi lembaga-lembaga yang lama. Contohnya misal pada masa kolonialisme Belanda, di mana kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu mengadopsi kebiasaan lama. Antara lain, dalam menarik upeti, Raja Taklukan Belanda meniru raja-raja pribumi. Jadi bagaimana pada masa itu cara Belanda untuk menarik upeti atau pajak itu masih menggunakan cara-cara raja-raja pribumi, taklukan mereka. Karena kalau menggunakan penarikan pajak seperti sekarang, misalnya ya datang sendiri ke gerai, ke kantor pajak, dan bayar langsung, itu tidak akan efektif pada masa itu. Jadi yang dilakukan itu adalah pemerintah Belanda langsung ya mendatangi bawahannya untuk berkeliling-keliling ke rumah-rumah masyarakat untuk menarik pajak. Nah, lalu pengulangan. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya, ya yang tadi Bapak jelaskan itu, peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia tahun 1966. Ini terjadi pula, ya, pengulangan fenomena ini terjadi. Presiden Soekarno ini jatuh akibat demo mahasiswa tahun 1966. Fenomena ini kembali terulang pada masa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa tahun 1998. Nah ini, sebuah peristiwa sejarah itu tidak akan pernah terulang. Karena peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali. Tapi fenomenanya itu kemungkinan akan terulang. Makanya di sini pentingnya kita belajar sebuah sejarah ya untuk membangun atau mengantisipasi masa depan. Seperti gambar di sini kan. Di sini ini gambar ilustrasi bagaimana aksi-aksi demo mahasiswa dan rakyat untuk
menurunkan Bung Karno setelah kurang lebih 20 tahun masa jabatan presidennya. Dan gambar yang di bawah ini pun sama. Aksi demo mahasiswa di gedung DPR untuk meminta atau mendesak mundur Presiden Soeharto setelah kurang lebih 32 tahun berkuasa. Sama-sama. Makanya ini harus kita jadikan pelajaran ya, supaya fenomena peristiwa ini tidak terjadi juga di masa depan. Antisipasi ya. Kemudian contoh makna keberlanjutan dalam sejarah itu seperti apa? Misalkan bisa kita lihat di gambar ini. Yang ini adalah proses gambar pembangunan Monas. Dari awal, tahap pertengahan, sampai tahap akhir. Nah, ini keberlanjutan pembangunan Monas. Step by step, hingga akhirnya bisa kita lihat Monas yang sekarang nih. Ataupun misalnya ini kota Jakarta ya, kota Jakarta ya. Ketika ini kan Tugu Pancoran ya. Ini di masa dulu ya. Kemudian ada sebuah perubahan yang berkelanjutan akhirnya menjadi seperti beda. Di mana dulu belum ada gedung-gedung pencakar langit maupun jalan layang ataupun jalan tol, tapi ternyata sekarang seperti ini. Bisa. Nah, itu ya pembahasan singkat bagaimana itu konsep keberlanjutan dan konsep perubahan dalam sejarah. Lalu ini ada tugas ya, buat resume atau rangkuman penjelasan tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam ilmu sejarah. Hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, silakan kalian rangkum, resume, boleh kalian tambahkan dari sumber-sumber yang lain, baik itu dari buku ataupun dari internet, silakan buat resume ya. Resumenya itu dalam bentuk tulisan, atau dalam hal ini tulis tangan, ataupun boleh juga diketik dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Silakan kalian berkreasi, kemudian upload tugas ini ke e-learning di KI 3. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan dari Bapak. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang masih kurang paham, kurang jelas dari pemaparan Bapak ini, silahkan boleh kalian komen di bawah ya, di YouTube-nya ini, ataupun kalian boleh bertanya lewat grup. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.